Halo sahabat data semua, selamat datang kembali di podcast Kepri Cerdas, cerita data statistik untuk Kepulauan Riau. Perkenalkan, saya Reza Surya Utama. Pada episode kali ini sangat spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena biasanya kita menghadirkan pemerintahan gitu ya, kepala dinas, kemudian pimpinan instansi. Namun kali ini ada yang berbeda. Kita kedatangan tamu spesial dari kalangan akademisi. Sudah bersama saya Pak Wakil Rektor 3 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pak Suryadi. Selamat datang Pak Suryadi di BPS Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih Mas. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Reza. Jadi Pak Suryadi berarti pertama kali datang ke kantor BPS ini Pak ya? Iya, ini sejak kantor ini ada di sini baru hari inilah Baru hari ini kaki Pak. di sini. Oke, siap. Berarti ke depan bisa kita undang kembali, kemudian bisa kita datangkan lagi mungkin Pak Rektor kali Pak ya ke sini. Wajib. Wajib Pak ya. Oke. Jadi gini Pak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin sahabat data ada yang belum kenal dengan Pak WR. Mungkin silakan Pak WR memperkenalkan diri serta apa sih sebenarnya tugas WR3 itu di Umur, sebenarnya tugasnya apa gitu loh Pak. Mungkin sahabat data pengen tahu. Silakan Pak. Ya Mas Reza, saya ini kebetulan ya hari ini diberikan amanah tugas tambahan. Nah, kalau kita di kampus itu namanya tugas tambahan karena tugas utama kita kan mendidik mengajar betul. ya. Jadi sekarang ada tugas tambahan sebagai Wakil Rektor 3. Wakil Rektor 3 ini membidangi kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Jadi ini bidang yang diberikan kepada WR3. Jadi kalau urusan kerjasama memang di bidang inilah. Dan memang menurut saya tepat hari ini kami bisa bersama-sama di BPS, salah satu apa ya saya katakan di episentrumnya mewujudkan kesejahteraan. Wah, luar biasa Pak harapannya. Iya dong, karena kan program-program pemerintah untuk mensejahterakan itu harus berbasis data kan. Betul Pak. Jadi kalau datanya tidak ada, datanya tidak akurat, tentu akan sesat program. Betul. Kalau sesat program ya tentu jauh daripada kesejahteraan. Oke. Jadi sekarang saya sedang berada di episentrumnya kesejahteraan. Epicentrum kesejahteraan luar biasa Pak ya. Oke. Jadi gini Pak, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ada harapan BPS itu hadir untuk menyediakan data yang pada akhirnya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, bicara terkait data ini Pak, sebenarnya BPS punya kewajiban untuk mengumpulkan data, mengolah dan menghadirkannya kepada masyarakat luas. Bisa itu kalangan pemerintahan, masyarakat, apalagi ke kalangan akademisi Pak. Nah, jadi boleh tahu nggak Pak, pemanfaatan data atau dinamika terkait kebutuhan data di Umbra itu seperti apa ya Pak? Baik mungkin dari dosen, peneliti maupun mahasiswa itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan Pak. Iya, tapi kehidupan kita di kampus tidak bisa terpisah dari data. Ya. Kalau kita berpisah dengan data, mungkin kami akan mati. Jadi data menjadi oksigen bagi kami. Data oksigen. Gimana Mas kalau kita nggak menghirup oksigen? Ya. Wah, bisa megap-megap ya. Kata orang kampung saya. Jadi mahasiswa, dosen itu kan punya tugas. Kita kan di perguruan tinggi itu ada tridharma perguruan tinggi ya. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Tentu kalau pendidikan kita ada kurikulum, maka kurikulum kita ini kan juga harus aktual, harus update. Apalagi sekarang dengan MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, itu harus di-renew terus, harus di-update terus. Tentu untuk mengupdate-nya itu dari mana? Data. Apa kebutuhan pasar, bagaimana kondisi pasar, apa kebutuhannya instansi-instansi yang ada di sekitar kita baik pemerintah maupun swasta. Tentu itu harus dijawab dengan metodologi pembelajaran yang tepat. Nah, itu ada pada kurikulum. Dari mana kita mendapatkan semua? Tentu input data yang benar. Dari mana? BPS. Berarti Pak, selain digunakan untuk kebutuhan mahasiswa, dosen yang berkaitan langsung dengan katakanlah penelitian riset itu Pak ya.
Namun untuk pengembangan kampus, kurikulum juga membutuhkan data berarti Pak ya? Sangat. Oke. Nah, terkait itu Pak, tadi baru saja kita mengikuti perpanjangan perjanjian kerjasama antara BPS Provinsi Kepulauan Riau dan Umrah sendiri untuk pojok statistik Pak. Nah, kami ingin tahu Pak, pojok statistik ini kan hadir di Umrah sejak beberapa tahun yang lalu gitu Pak. Itu seperti apa Pak pemanfaatannya? Apakah hanya mahasiswa saja yang datang ke sana atau ada mungkin dari kalangan dosen atau apa gitu Pak yang memanfaatkan pojok statistik di Umrah ini Pak? Iya, yang pertama kan pojok statistik ini memang dihadirkan di perpustakaan ya, satu tempat yang bisa diakses oleh siapa saja, tidak hanya pihak internal Umrah, tapi dari manapun boleh datang ke sana. Ya kan, walaupun dia dari kampung dari manapun masyarakat bisa boleh datang. Nah, karena dia berada di tempat yang strategis, mudah diakses oleh siapa saja, tentu ini akan menimbulkan daya tarik tersendiri. Nah, karena kan kita berharap dengan BPS ini datanya akurat, tersedia secara terbuka, ya kan? Mudah diakses. Kan? Nah, kalau datanya akurat tapi tidak bisa diakses kan juga tidak bermanfaat. Maka dengan adanya pojok statistik ini, itu adalah salah satu sarana untuk mudah diakses tadi. Sehingga karena mudah diakses akhirnya memudahkan semua pihak. Apalagi kita secara internal mahasiswa yang mau tugas akhir misalnya kan. Bagaimana mendapatkan data yang akurat itu? Tinggal datang ke pojok statistik. Apalagi kita ada agen statistik. Mereka akan menjadi narahubung kepada siapapun yang membutuhkan data kan. Betul Pak. Terlebih lagi gini Pak. Mungkin kalau mahasiswa itu kan punya punya sense of social control gitu Pak ya. Mereka sering mengekspresikannya dalam bentuk demo. Iya. Cuma saya sering nonton nih Pak di TV kan, mahasiswa demo kemudian diajak diskusi, mereka gelagapan Pak. Karena mereka tidak pegang data, mereka nggak tahu data itu isu yang mereka sedang diskusikan, yang mereka sedang kritik, sedang kontrol itu isu apa, datanya bagaimana itu mereka nggak tahu Pak. Jadi di Umrah sendiri bagaimana itu Pak isu seperti itu Pak? Kalau boleh saya highlight itu salah satu dosa BPS tuh Mas. Itu dosa BPS. Kenapa? Karena mahasiswa tidak punya data yang akurat kan. Betul Pak, betul. Saya kira ini harus dibasuh dosa-dosa BPS itu. Begitu ya. Dengan apa? Salah satu tentu dengan adanya pojok statistik ini. Dan saya pun setelah melihat terbukanya BPS hari ini dengan datanya yang dimiliki itu, ya kan, dengan kekayaan yang dimiliki kan, ini kan kekayaan BPS kan di data ya. Betul Pak. Harta karun Pak. Harta karun ini. Jadi kalau harta yang dimiliki oleh BPS sekarang telah dibuka seluas-luasnya. Silakan ambil data kami secara terbuka, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Maka kami sekarang menangkap itu. Maka saya ingin segera memang di Umrah kita akan segera buatlah program bersama namanya Aktivis Cerdas. Aktivis Cerdas. Bagus tuh. Aktivis Cerdas. Aktivis. Supaya adik-adik mahasiswa kita kalau bicara dia ingin memainkan peran agent of social change dan agent of social controlnya itu dengan basis data yang sahih. Oh, berarti sasarannya mahasiswa berarti Pak? Itu. Karena dua agent yang melekat kan di mana-mana. Kami ini agent of social change, agent of social control. Ya harus dengan basis data dong. Di mana dia harus dikontrol. Gitu. Boleh tuh Pak, tuh Pak. Jadi kita untuk mendekatkan lagi, kemudian meningkatkan literasi akademisi terutama mahasiswa terkait data-data atau isu-isu terkini. Kita coba hadirkan data itu lebih dekat dengan mahasiswa. Wah, ini gayung bersambut. Umrah sudah menyiapkan programnya, nanti keren loh Pak. Nanti kalau misalkan kita launching itu bisa jadi ini program pertama Pak nanti di BPS BPS nanti kita sudah punya program Aktivis Cerdas. Aktivis Cerdas boleh itu Pak. Bisa dijadikan program unggulan. Ya kita berharap juga ini akan di-cloning oleh BPS lain. Iya, betul. Sehingga mahasiswa kita ini memang ya betul-betul cerdas begitu kan. Boleh tuh Pak, nanti kita cepat realisasikan itu Pak. Nanti kami akan juga coba susun mekanisme seperti apa, nanti kita akan diskusi TikTok lebih lanjut lagi. Nah, terkait pojok statistik Pak, ada harapan dari kami bahwa pojok statistik itu menjadi sebuah payung besar yang di bawahnya itu ada beberapa program-program. Mungkin salah satu tadi itu Aktivis Cerdas Pak. Jadi kerjasama yang sudah ada, pojok statistik jadi payungnya, di bawahnya kita bisa create banyak aktivitas lagi Pak. Tadi ada Aktivis Cerdas, mungkin nanti apa lagi, coaching lah atau apalah. Jadi bisa meningkatkan kebermanfaatan dari pojok statistik itu sendiri Pak. Termasuk itu Mas, diseminasi hasil penelitian.
Diseminasi hasil penelitian. Oke. Kan kita tentu kan banyak penelitian ya. Ya. Penelitian yang pasti itu adalah mahasiswa. Betul. Kami dosen juga wajib melakukan penelitian. Atau berkolaborasi gimana, Pak? Ya, harus. Kami juga dong. ada loh Pak peneliti-peneliti di BPS, Pak. Tentu. Dan memang kan sekarang kan zamannya kolaborasi. Kolaborasi siap. Sendiri mati dia. Betul, Pak. Kolaborasi maka dia akan menjadi semakin baik. Oke, menarik ini, Pak. Kami jadi tambah semangat. Oh, alhamdulillah. Tambah semangat. Jadi nanti ke depan kami sudah membayangkan bahwa agenda atau pekerjaan rumah BPS untuk meningkatkan literasi statistik bagi semua itu sudah dipermudah oleh responnya Umrah yang menghadirkan beberapa program dan juga sudah memperpanjang pojok statistiknya di Umrah itu sendiri. Oke Pak WR, terima kasih Pak atas kehadirannya di podcast ini. Saya rasa banyak hal yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Pak WR tadi, Pak Suryadi, bahwa ada harapan di situ, kemudian ada tantangan juga bagi kami di BPS, bagi kita untuk menghadirkan data lebih dekat ke akademisi, terutama ke mahasiswa. Oh ya, untuk sahabat data yang ingin mengetahui lebih lagi tentang kegiatan pojok statistik di seluruh Indonesia, sahabat data bisa akses pojokstatistik.bps.go.id. Tempat asyik belajar statistik. Nah, di situ sahabat data bisa melihat aktivitas-aktivitas atau daftar pojok statistik yang ada di universitas-universitas lain di Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Suryadi, Pak WR3 Umrah sudah hadir, sudah menemani ngobrol kita pada pagi hari ini sampai akhir. Kemudian jangan bosan untuk datang ke sini, Pak. Wah, pasti. Ajak lagi mahasiswa untuk datang ke sini atau undang kami untuk hadir ke sana. Oh, siap. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Kepri Cerdas. Cerita data statistik untuk Kepulauan Riau.